Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa melakukan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita berdoa dan berharap mudah-mudahan semua ibadah yang sudah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia di dalam menjalani kehidupan ini, kita memerlukan berbagai macam kebutuhan yang harus kita penuhi, baik kebutuhan untuk jasmani kita ataupun kebutuhan untuk rohani kita atau spiritual kita. Bahkan kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani bagi kita adalah kebutuhan yang sangat urgent, yang sangat penting, karena menyangkut dengan kebahagiaan dan keselamatan hidup kita, baik di dunia terlebih dalam kehidupan akhir. Di antara kebutuhan yang kita perlukan dan harus kita dapatkan adalah kebutuhan untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini harus ingat bahwa kita semua hidup ini memerlukan hidayah Allah. Kita membutuhkan hidayah Allah, karena tanpa hidayah Allah maka kita tidak akan mampu meraih kebahagiaan hidup. Kita tidak akan mampu meraih keselamatan hidup. Kita tidak akan bisa menggapai kedamaian hidup kita. Karena hidayah itulah yang akan menuntun kita kepada jalan kita, tentunya jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa alasan kenapa kita memerlukan hidayah Allah. Yang pertama, jelas tanpa hidayah Allah kita akan hidup di dalam kejahilan atau hidup di dalam kebodohan. Tanpa hidayah Allah kita akan hidup di dalam kesesatan. Sehingga Allah akan memberikan hidayah, baik hidayah yang bersifat umum, artinya hidayah itu diberikan kepada semua manusia. Ketika Allah telah menciptakan manusia, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim,
Dan sungguh telah aku ciptakan manusia ini dalam keadaan, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu Allah memberikan hidayah, Allah memberikan irsyad, Allah memberikan petunjuk bagi manusia ini. Tidak pandang bulu apakah dia mukmin atau orang kafir, Allah berikan hidayah. Khususnya hidayah seperti kita semua memahami bahwa hal ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Ini kalau dikerjakan akan dapat mempertahankan kehidupan kita. Ini kalau dikerjakan akan menjadikan hidup kita menjadi orang yang enak, bahagia. Kita akan jadi orang sukses dan sebagainya. Ilmu, hidayah yang bersifat umum, semuanya diberi oleh Allah. Tetapi ada hidayah-hidayah yang bersifat khusus, yang tentu itu hanya akan diberikan khususnya bagi orang-orang yang beriman. Jadi kembali lagi, kenapa kita perlu hidayah? Ya, karena tanpa hidayah Allah, kita akan hidup di dalam kejahilan, kebodohan. Tanpa hidayah Allah, maka kita akan hidup di dalam kesesatan. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Qudsi dari Abi Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastasbiduni ahdikum. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis qudsi, Qul ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, kalian semuanya itu akan mengalami kesesatan. Kalian semuanya itu sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastasbiduni, maka hendaklah kamu minta hidayah kepadaku. Ahdikum, niscaya aku akan memberikan hidayah kepadamu. Jadi jelas, kita akan hidup di dalam kesesatan. Kita akan hidup di dalam kegelapan. Illa man hadaitu, kecuali orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Oleh karena itu, supaya Allah ini memberikan hidayah kepada kita, maka di dalam hadis itu dikatakan fastasbiduni, hendaklah kalian minta hidayah kepadaku. Ahdikum, maka niscaya aku akan memberikan hidayah kepadamu. Ada makna yang tersirat bahwa untuk mendapatkan hidayah Allah itu harus ada usaha. Sehingga tidak boleh kita nanti menyandarkan setiap perbuatan kita yang negatif lalu kita sandarkan kepada Allah. Contoh, ada orang yang ketika belum mau untuk melaksanakan sholat 5 waktu, lalu kita tanya, wahai fulan, kenapa anda belum mau sholat 5 waktu? Kata si fulan, aku belum mendapat hidayah Allah. Jawabannya enak, enteng. Wahai si fulan, kenapa anda masih belum mau menjalankan ibadah puasa? Puasa wajib tentunya. Kata si fulan, aku belum dapat hidayah Allah. Wahai si fulan, kenapa anda masih suka bermaksiat? Aku jadi seperti ini karena aku belum dapat hidayah Allah. Tidak bisa kita menyandarkan bahwa seakan-akan ketika kita melakukan kemaksiatan, ketika kita belum mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah,
Kita sandarkan kepada Allah dengan alasan kita belum dapat hidayah, seakan-akan Allah lah yang salah. Allah lah yang salah. Kenapa tidak memberikan hidayah kepada kita? Padahal tidak seperti itu. Fastashiduni, maka hendaklah kalian minta hidayah kepada. Hidayah itu harus diminta, dan tidak ada orang yang bisa memberikan hidayah dalam tanda kutip hidayah taufik nanti. Karena macam-macam hidayah ada hidayah yang bisa dilakukan oleh orang yang sifatnya hanya memberikan penjelasan saja. Tapi ada hidayah yang itu hanya bisa dilakukan oleh Allah, dan ini harus kita minta kepada Allah. Fastashiduni, mintalah kepada aku hidayah itu. Bagaimana caranya? Minimal kita berdoa. Berdoa minta hidayah kepada Allah dalam setiap kehidupan kita. Sadarkah kita bahwa ada doa yang paling penting dalam kehidupan kita? Tidak lain adalah doa minta hidayah. Kita bersyukur Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu 17 kali, yang setiap rakaatnya kita membaca surah Al-Fatihah, di mana di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Berikanlah kepada kami hidayah agar kami selalu berada dan berjalan di atas yang lurus, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, jalannya para nabi, jalannya para sahabat, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang yang soleh, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan juga bukan jalannya orang-orang yang telah Engkau sesatkan. Coba minimal 17 kali kita berdoa kepada Allah, dan ulun yakin itu bisa lebih manakala ketika biar juga melaksanakan ibadah-ibadah nafilah, sholat-sholat sunnah nafilah, tentu akan tambah lagi. Belum lagi nanti doa-doa yang ya di luar sholat kita, setiap waktu mungkin kita juga berdoa. Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doa-doa meminta hidayah. Jadi harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Minimal yang kita lakukan adalah ikhtiar secara spiritual. Kita adalah berdoa kepada Allah. Nah, tentu di dalam agama kita juga mengajarkan bahwa ikhtiar itu tidak hanya doa saja, tapi harus ada ikhtiar yang lahiriah kita. Bagaimana supaya kita ini mendapatkan hidayah? Dengan apa? Seperti hadir di majelis mulia seperti ini, kita akan mendapat pemahaman, kita akan dapat penjelasan, pengertian, wawasan. Melalui perantara inilah kita akan mendapatkan hidayah, minimal hidayah yang bersifat al-irsyad wal bayan. Mendapat hidayah yang sifatnya al-irsyad, penjelasan, pemahaman, pengertian itu. Nah, terkait nanti kita mengamalkan atau tidak, nah itu urusan Allah. Yang penting kita usaha dulu, karena supaya kita tahu dulu, tahu yang baik dan yang tidak, tahu yang bermanfaat dan tahu yang tidak bermanfaat, ya, tahu yang wajib, tahu yang haram, tahu yang sunnah, tahu yang makruh dan sebagainya. Jadi dari itu dulu ya. Atau juga dengan membaca Al-Quran, itu juga bisa mendatangkan hidayah. Yang penting ada keinginan kuat di dalam hati kita untuk meraih hidayah Allah,
Sehingga di samping kita berdoa kepada Allah secara spiritual kita, tetapi harus juga ada usaha-usaha secara lahir kita dengan melakukan usaha-usaha membaca buku, merajin mendengarkan pengajian, meminta nasihat orang, membaca Al-Quran, ya, mendirikan, melaksanakan perintah Allah. Itu juga yang jelas ketika ada kesungguhan kita untuk mendapatkan hidayah Allah, maka kata Allah, niscaya aku akan memberikan hidayah kepadamu. Jadi gak boleh bersandar, belum melakukan ikhtiar, belum melakukan usaha, sudah mengatakan aku seperti ini karena aku belum dapat hidayah. Tidak seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, kenapa kita harus minta hidayah kepada Allah, supaya kita ini tidak hidup dalam kejahilan, kita tidak hidup di dalam kezaliman, tidak hidup di dalam kegelapan, kesesatan, supaya kita hidup di dalam bimbingan Allah. Yang pertama. Yang kedua, ada orang yang sebenarnya sudah memiliki pemahaman, memiliki pengertian, memiliki wawasan. Contoh, Allah yakin banyak orang yang sudah tahu, siapa yang nggak tahu hukumnya sholat. Tapi apakah semua orang yang tahu hukumnya sholat itu mereka mengerjakan sholat? Masih banyak yang nggak sholat. Orang yang tahu hukumnya puasa Ramadan, apakah semua orang beriman, orang muslim sudah mengerjakan puasa Ramadan? Masih belum. Banyak orang yang sudah tahu hukumnya zakat, apakah lantas mereka semua mau mengeluarkan zakat? Masih banyak yang belum. Pertanyaannya apa? Artinya apa? Nah, seperti inilah diperlukan hidayah. Perlu hidayah. Ya, ada orang yang sudah memiliki ilmu, memiliki pemahaman, memiliki pengertian, tapi ternyata tidak mampu untuk mengamalkan apa yang dia pahami itu. Seperti inilah perlu hidayah. Dan memang hidayah taufik ini ya sifatnya yang disebut dengan hidayah taufik atau hidayah ilham, itu memang urusan Allah dan memang harus kita tujukan kepada Allah. Karena Nabi sendiri itu tidak bisa menjadikan orang itu supaya menjadikan orang itu supaya mengerjakan, tidak bisa. Ya, paman beliau sendiri tidak mampu beliau ajak supaya masuk Islam. Lalu Allah ingatkan dengan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah yang bermakna taufik, yang bermakna ilham tadi, meskipun terhadap orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah bagi siapa saja yang dikehendaki. Siapa mereka yang dikehendaki? Orang yang sungguh-sungguh untuk menggapai hidayah dengan berdoa, dengan mendirikan sholat, dengan melakukan usaha-usaha yang lain supaya Allah memberikan hidayah, khususnya hidayah taufik dan ilham tadi. Ada juga kenapa kita perlu hidayah. Terkadang ada orang itu yang dalam hal ibadah ini dia sudah mampu menjaga disiplin rajin, tapi masih ada mungkin mungkin ada ibadah lain yang mungkin belum mampu dia jaga, belum mampu dia kerjakan. Ada sholat rajin dijaga, ya, tapi ibadah sosial belum mampu. Puasa rajin menjaga, giliran untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah tidak mampu. Itu perlu hidayah. Ada juga orang yang kenapa kita perlu hidayah? Karena terkadang kita ini juga belum mampu untuk istiqomah. Kita sudah menjaga ibadah ini, itu, sholat ini, itu, melaksanakan perintah Allah ini, itu. Tapi
tapi suatu waktu terkadang kendor, malas dan lain sebagainya. Artinya apa? Perlu hidayah supaya kita bisa beristiqomah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, jadi intinya banyak hal-hal yang menyebabkan kita memang perlu hidayahnya Allah SWT, dan hidayah Allah itu memang harus diminta, diusahakan tadi. Apa makna hidayah? Hidayah dari kata hadayah di hidayatan bisa bermakna irsyad atau ada ya petunjuk atau bimbingan. Betapa enaknya orang kalau hidup dibimbing Allah, nggak akan sesat, Banyak orang yang sesat, tapi kalau kita dibimbing oleh Allah, insya Allah kita nggak akan sesat. Sementara hidayah secara istilah, sebagaimana pemahaman yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan bahwa hidayah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, hidayah yang bersifat umum tadi sudah disampaikan. Semua manusia diberi hidayah, khususnya ilmu, pengetahuan, pemahaman, pengertian, dibimbing supaya ya, sifatnya umum. Yang kedua adalah hidayah penjelasan tentang baik buruk, ya, jalan keselamatan dan jalan kebinasaan diberitahu itu, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Wa amma samudu fahadainahum fastakhabbul ama alal huda. Adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan atau kesesatan daripada petunjuk. Artinya, kami jelaskan dan kami tunjukkan kepada mereka jalan kebenaran, tapi mereka tidak mau mengikuti petunjuk itu. Sama. Kenapa di dalam Islam itu tidak boleh ada paksaan? La ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan. Memaksa orang supaya masuk Islam tidak bisa. Tidak boleh ada paksaan. Tapi dalam agama itu Allah sudah jelaskan. Dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan Islam itu seperti ini. Jalan menuju ke surga itu seperti ini. Jalan menuju keselamatan itu ini. Fahadainahum najdain. Allah sudah tunjukkan itu. Tinggal kita saja mau pilih yang mana. Jadi nggak perlu ya memaksa orang. Ya, kalau ada mau lalu dibunuh, kalau tidak mau lalu dibom. Islam nggak seperti itu. Jadi ini tadi yang kita maksudkan, ada orang yang sudah mengerti tentang Islam tapi masih belum mau masuk Islam, ada seperti itu. Kemudian yang ketiga, hidayah taufik atau ilham dalam hati manusia untuk mengikuti jalan yang benar dan kelapangan dada untuk menerima kebenaran serta memilihnya. Nah, inilah yang harus kita usahakan. Bagaimana kita mendapatkan hidayah yang bermakna taufik atau ilham. Allah memberikan kita kemudahan untuk melakukan perintahnya. Allah memberikan kemudahan pada kita. Allah memberikan kecintaan. Allah memberikan kelapangan dada untuk melaksanakan apa yang kita pahami, untuk melaksanakan ilmu pengetahuan bahwasannya kita miliki. Seperti itu. Ya. Contoh, kita tahu hikmahnya sholat sholat duha, lalu kita memiliki kemudahan untuk melaksanakannya. Ketahuilah bahwa itu berarti kita diberikan hidayah. Nah, nanti kita akan sampaikan. Punya cepat sekali sih. Yang keempat adalah hidayah untuk menuju surganya Allah. Nah, ini puncak dari hidayah. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kami ke surga ini, dan kami tidak akan mendapat hidayah ke surga kalau
sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Jadi dari beberapa hidayah dan itu, puncak hidayah itu adalah akan digiring, dibimbing oleh Allah untuk menuju surga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, sekarang mari kita lihat ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan hidayah. Satu, apabila sudah masuk Islam. Nah, berarti kita ini semua sudah dapat hidayah Allah, bersyukur kita. Fa'in aslamu faqad ihtadaw. Jika kalian telah memeluk Islam, maka sesungguhnya kalian telah mendapatkan hidayah. Syukur kita. Dan inilah hidayah ya, inilah nikmat yang besar. Yang kedua, ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Quran surah Al-An'am ayat 125, Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan hidayah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu, maka Allah akan lapangkan dadanya. Allah akan senangkan dadanya, Allah akan ringankan dadanya, Allah akan munculkan keikhlasannya, Allah akan berikan dia kemudahan, kesenangan lil Islam, untuk menerima Islam. Ciri hidayah Allah. Ketika Nabi kita SAW membacakan ayat ini kepada para sahabat bertanya, apakah itu bisa dilihat tanda-tandanya wahai Rasul? Kata Rasul, bisa. Apa tandanya? Satu, orang itu selalu dzikrul maut. Dua, orang itu akan selalu berusaha supaya tidak tertipu oleh kehidupan dunia. Ketiga, orang itu akan selalu mempersiapkan sebelum datangnya hari kiamat. Kalau disimpulkan dari jawaban Rasul itu tadi adalah tanda bukti bahwa orang yang mendapatkan hidayah dari Allah tadi itu adalah yashrah sadrahu lil Islam, hatinya merasa lapang dengan Islam, dan itu bisa dilihat dan dibuktikan dengan kesenangannya dan rasa mudahnya, rasa ringannya ketika beribadah. Begitu. Mumpian sholat 5 waktu tidak ada rasa lagi berat. Pokoknya dengan penuh kesenangan sholat 5 waktu dengan berjamaah, tanpa ada paksaan datang ke masjid sholat berjamaah, tanpa, masya Allah. Kalau sudah yashrah sadro itu insya Allah ikhlas. Karena orang-orang yang ringan hatinya senang, hatinya lapang. Nah, itu cirinya seperti itu. Kalau ada orang yang di dalam kegelapan malam bangun dari tidur, mengalahkan kantuknya, mengalahkan rasa dinginnya, mengalahkan rasa letih dan capeknya, dia bangun sujud kepada Allah dengan menegakkan qiyamul lail, subhanallah, tanpa ada orang yang melihat, hanya dirinya dan Allah. Itu ciri orang yang dapat hidayah taufik dan ilham tadi. Senang dengan agama Islam, senang dengan beribadah tadi, sebagai indikator. Sebaliknya, lanjutan ayat Quran surah Al-An'am 125 tadi itu, wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah berada di dalam kesesatan, yaj'al sadrahu, maka Allah akan jadikan dadanya, hatinya doyikon, sempit, harajan, lagi sesak, ka'annama yas'adu fis sama, sebagaimana orang yang mau naik ke atas langit. Ayat ini sekaligus berbicara tentang sains. Ayat ini sekaligus bukti akan kebenaran mukjizatnya Al-Quran. Sebelum ilmuwan meneliti Al-Quran sudah ada, Pak, bahwa oksigen itu semakin tinggi, maka jumlah oksigen itu akan semakin berkurang.
Ketika seseorang mau naik ke atas langit tanpa sebuah alat, maka yang terasa adalah dia akan merasa sesak ketika bernafas. Allah ibaratkan itu dengan orang yang sesat tadi. Yaj'al sadrahu, Allah akan jadikan hatinya doyikon sempit, harajan lagi sesak, ka'annama yas'adu fis sama, sebagaimana orang yang mau naik ke atas langit merasa sesak nafasnya itu. Nah, jauh sekali perbedaannya. Nah, itu ciri orang yang mendapatkan hidayah dengan ciri orang yang disesatkan oleh Allah tadi. Orang yang dapat hidayah lapang dadanya. Orang yang disesatkan Allah sesak dadanya. Seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 7 juga Allah menjelaskan bagaimana ciri-cirinya orang dapat hidayah itu. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah jadikan kalian itu senang dengan keimanan. Senang kita ini Pak, jadi orang beriman senang, jadi orang muslim senang. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, dan dijadikan, dihiasi keimanan di dalam hati kita ini menjadi suatu perhiasan yang menyenangkan, senang hati. Ya, wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra, dan hati kita ini benci, enggak suka. Jangan sampai kita ini kembali menjadi orang kafir. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa, jangan juga sampai kita jadi orang fasik. Wal isyan, dan orang yang suka mendurhakai Allah, orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Ulaika humur rasyidun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, jadi hati senang dengan agama Islam, hati lapang dengan agama Islam. Islam selalu indah, damai di dalam diri kita, Masya Allah. Ya. Itu ciri kita mendapatkan hidayah dari Allah. Selanjutnya, ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah itu adalah orang yang bisa istiqomah. Kenapa? Karena mau istiqomah itu nggak mudah, Pak. Istiqomah itu tidak semudah dengan yang kita ucapkan. Kita harus tetap konsisten. Dalam urusan dunia ada susah, Pak. Apalagi dalam urusan akhirat. Dia periksa ke dokter, kolesterol naik sekian. Ujar dokter, pian setiap hari harus jogging. Sehari jogging, 2 hari jogging, 3 hari jogging, seminggu kurir. Susah Pak. Susah istiqomahnya. Asam urat naik, tidak boleh makan ini itu. Karena kalau menahan ini, sudah di warung, di restoran, melihat hijau-hijau, ada tahan. Antuk makan juga, naik ulang asam urat. Susah. Dalam urusan dunia kan penting bagi diri kita aja, mau disiplin, istiqomah susah. Dalam agama, makin susah. Sebulan berhijrah untuk aurat, ada awas sampai 6 bulan susah. Hanya orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah yang mampu istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kaifa takfuruna billah wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana sih kalian itu bisa jadi kufur? Bagaimana kalian itu bisa kufur padahal kalian itu sudah dibacakan ayat-ayat Allah, di tengah-tengah kalian itu juga ada Rasul, kok sampai menjadi kufur? Wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sesungguhnya dia telah diberikan hidayah,
dia telah dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus. Satu lagi, sebenarnya banyak ciri-ciri orang yang mendapat hidayah. Satu lagi, ciri orang yang dapat hidayah itu siapa? Yaitu orang yang sabar. Sama, sabar itu tidak mudah juga. Sabar itu tidak mudah semudah yang kita ucapkan. Memang betul itu. Tapi bagaimanapun juga kita usahakan sabar. Ayo berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Sabar dalam apa? Dalam segala hal, baik yang baik ataupun yang buruk. Ujian yang baik ataupun yang buruk. Karena kalau diuji dengan baik, gak sabar pun juga bahaya. Kebanyakan duit bingung menghabiskan. Supaya cepat habis dibawa kemana? Udah. Dari yang cepat menghabiskan kayak apa? Gak bisa menyimpang atau apa. Sesuatu yang ada baik harus lebih sabar juga. Nah, makanya ketika Allah berbicara tentang bahwa kita akan diuji dalam Quran surah Al-Baqarah itu wala nabluwannakum bisyai'in dan seterusnya itu ditutup dengan wa basyiris sabirin. Berilah kabar bagi gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balasannya bagi orang yang sabar itu apa? Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Balasan bagi orang yang sabar itu Allah akan memberikan ampunan sekaligus memberikan rahmatnya. Lalu orang yang sabar, orang yang diberi ampunan, orang yang diberi rahmat oleh Allah, mereka adalah ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan hidayah. Ayolah Bapak Ibu sekalian yang muliakan, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan bahwa hidup ini kita perlu mendapatkan hidayah dari Allah. Yang itu semuanya harus terus kita minta, kita mohon. Nah, kalau kita bertanya apakah kita ini sudah termasuk orang yang diberikan hidayah, maka percayalah, insya Allah kita semua ini sudah termasuk orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Khususnya hidayah dengan memeluk agama Islam, hidayah dengan senang ketika Islam ada di dalam diri kita. Ketika kita mampu istiqomah, ketika kita mampu bersabar, ketahuilah bahwa sesungguhnya itu semuanya hidayah dari Allah. Namun yang terpenting adalah hidayah itu harus terus kita jaga, terus kita pelihara, karena hidayah itu nanti bisa hilang kalau kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, menunjukkan kepada kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.